Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha. Seperti yang sudah kita ketahui, Bapak Kepala ini memiliki banyak pengalaman di berbagai jabatan. Bahkan untuk Kepala Balai saja sudah menjadi Kepala Balai yang ketiga ini ya Pak ya? 3 tempat kedinasan. 3 tempat kedinasan, oke. Ya. Di lembaga pelatihan kan ada poin-poin yang penting ya Pak ya, yang harus kita pikirkan dengan benar-benar. Salah satunya itu kiat untuk mengurus kediklatan Pak. Itu Ya. kira-kira bagaimana? Ya, jadi menurut saya ada banyak unsur sehingga diklat kita itu bisa lebih baik. Tapi sekurang-kurangnya tiga hal ini yang harus diperhatikan. Ada 3 berarti ya Pak? Tiga hal, ya. Yang pertama, ngurus kediklatan itu tidak hanya sebagaimana kita itu lembaga kedinasan murni dalam artian institusi, tidak. Karena kita itu yang diurus itu person yang membutuhkan peningkatan kemampuan, dan kemampuan itu ada kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosiokultural. Dia berada beberapa hari di lembaga kediklatan ini, maka tingkat kebersamaan itu berhari-hari, dan dia tetap berada di tempat yang bernama Balai Diklat. Maka harus ada asrama. Sehingga kita itu kantor, iya, tapi harus ada asrama. Kita itu dominan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kita itu mirip perguruan tinggi. Cuman bedanya perguruan tinggi tidak memiliki asrama resmi sebagaimana peserta didik itu seperti di Balai Diklat. Sehingga unsur yang pertama, kita harus paham, harus mengerti bagaimana mengurus asrama. Bahasa yang agak ekstrim, kita itu bagaimana memahami seperti mengurus sebuah hotel. Jadi orang berada di sini beberapa hari, makannya juga di sini, kebutuhan lain-lain juga ada di sini, sehingga kita itu semacam hotel. Maka seorang pimpinan diklat tidak saja dia hanya sebagai kepala kantor, tapi dia laksana manajer hotel. Bagaimana dia bisa menyediakan akomodasi dengan baik, kemudian yang berada di sini juga merasa nyaman. Ini kan bak hotel. Sehingga harus memiliki kemampuan untuk seperti seorang manajer hotel. Yang kedua, diklat ini mencerdaskan person yang ada di sini selama sekian hari, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang handal, yang dalam bahasa kediklatan, tenaga pendidik kita itu namanya widyaswara. Kalau di kepolisian biasa disebut dengan gadik, tenaga pendidik. Kalau di kita widyaswara. Dan widyaswara itu adalah sosok yang sangat tangguh, sosok yang sangat smart, artinya yang diajar itu bukan anak yang belum tahu apa-apa, karena itu adalah guru, atau yang diajar itu hanya diajak berteori saja, itu namanya mahasiswa. Sementara peserta diklat itu orang yang sudah dewasa, dan bahkan seringnya dia sudah melakukan pekerjaan itu bertahun-tahun. Maka seorang widyaswara itu yang pertama dia paham teori, yang kedua dia harus bisa tentang praktek dari sebuah pekerjaan yang tentu saja dia dilandasi oleh teori. Sehingga pengajar widyaswara itu dia seharusnya melebihi seorang dosen, melebihi seorang guru. Harus lebih tinggi ya. Maka ada istilah bahwa mahasiswa itu widyaswara itu gurunya guru, dosennya dosen. Kenapa kok dosennya dosen? Karena seorang CPNS calon dosen dia tidak bisa menjadi dosen sebelum dia mengikuti kalau dulu namanya prajabatan, kalau sekarang namanya latsar. Dan itu yang ngajar widyaswara. Tidak akan ada seorang guru PNS ketika dia belum latsar atau belum prajabatan, maka dia diajar oleh seorang widyaswara. Maka tidak berlebihan. Bahkan seorang calon hakim, maka dia harus betul-betul pernah merasakan diajar oleh seorang widyaswara. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, bahwa kediklatan itu mustahil akan berhasil dengan baik apabila tenaga yang mensupport pelatihan itu tidak paham. Artinya 3 hal itu, yakni yang pertama, pegawai
yang dia menyediakan berbagai hal tentang kediklatan itu. Yang kedua adalah widyaswara, dan yang ketiga sarana prasarana. Belum lagi hal yang secara umum terjadi di kediklatan, bahwa orang dalam sekian hari berada di balai diklat ini, apabila widyaswaranya tidak piawai, kemudian pimpinannya tidak memiliki kiat-kiat, maka peserta diklat itu akan jemu karena meninggalkan keluarga untuk beberapa hari, bosan berada di lembaga ini, Mas, gitu. Ya. Baik, itulah 3 kiat-kiat untuk mengurus kediklatan. Untuk episode selanjutnya akan ada pembahasan lain, jadi jangan lupa untuk subscribe di YouTube BDK Semarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.